viral dengan mencerdaskan anak bangsa. Dukung channel ini dengan like, subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang mekanisme transport melalui membran. Jadi kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi sekarang Bapak akan menjelaskan mekanisme transport melalui membran. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu yang pertama menjelaskan mekanisme transport pada membran. Yang kedua adalah terampil melaksanakan percobaan sederhana mekanisme transport pada membran. Jadi hari ini kita akan melakukan sebuah praktikum sederhana yang bisa kalian lakukan di rumah masing-masing. Transport membran. Membran sel. Struktur terluar sel-sel hewan ataupun manusia berupa membran tipis yang berfungsi mengatur keluar masuknya bahan atau zat tertentu baik dari luar ataupun dari dalam sel. Membran tersusun atas 1 protein, 2 lipid dan karbohidrat. Protein pada sebuah membran plasma pada umumnya dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu protein integral umumnya berupa protein transmembran, yaitu protein yang tertanam dalam fosfolipid bilayer membran. Daerah hidrofolik protein ini menonjol cukup jauh dari bilayernya sehingga terpapar ke air. Sedangkan bagian tengah dari protein ini yang bersifat hidrofobik terlindung dari air. Protein periferal sama sekali tidak tertanam ke fosfolipid bilayer, akan tetapi biasanya terikat secara longgar pada permukaan membran atau sering juga terikat pada bagian protein integral yang terpapar ke air. Dua, lipid. Fosfolipid adalah kompleks lipid dan fosfat. Fosfolipid memiliki 1 kepala hidrofilik dan 2 ekor hidrofobik. Pada suatu permukaan sel, fosfolipid tersusun dalam suatu bilayer atau lapisan ganda. Dalam membran sel juga terdapat kolesterol berupa molekul lipid dengan 4 cincin yang menjaga agar membran tidak beku di saat dingin dan tidak cair di saat panas. Karbohidrat. Karbohidrat penyusun membran sel berkaitan dengan molekul protein yang bersifat hidrofilik, disebut glikoprotein, dan sebagian kecil terikat pada lipid bersifat hidrofilik, disebut glikolipid. Perbedaan sifat penyusun membran terhadap air inilah yang menyebabkan membran dapat bersifat semipermeabel dalam melakukan transport zat dari luar maupun ke dalam sel. Sifat semipermeabel diartikan dapat dilalui oleh molekul air dan gas yang terlarut di dalamnya. Sedangkan selektif permeabel artinya dapat dilalui oleh ion-ion tertentu serta bersifat dialisis yang berarti mampu memisahkan molekul yang berukuran kecil. Membran sel. Sifat-sifat khas membran sebagai berikut. Makromolekul protein tidak dapat melintasi membran, maka sitoplasma yang sebagian besar merupakan protein akan tetap tinggal terkurung oleh membran sel. Adanya mekanisme yang disebut pompa natrium atau sodium pump, yaitu suatu usaha untuk menjaga keseimbangan kadar ion natrium dan kalium di luar dan di dalam sel, dengan mengeluarkan ion-ion natrium ke luar sel dan sebaliknya ion kalium masuk ke dalam sel.
Untuk transport glukosa, asam amino, dan asam lemak ke dalam sel dibutuhkan energi dan pembawa yang terdapat dalam membran yang disebut transport aktif. Adanya perbedaan tekanan osmosis di dalam sel dan di luar sel akan mengakibatkan terjadinya pengangkutan air ke tekanan osmosis yang lebih tinggi. Zat-zat yang tidak larut ke dalam lipid tetapi dapat menembus membran plasma dapat dijelaskan bahwa membran plasma mempunyai pori atau saluran sehingga dapat dilalui air ataupun ion-ion kecil. Mekanisme transport melalui membran. Berbagai cara membran sel untuk melewatkan molekul-molekul dibutuhkan oleh sel secara umum dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah transport pasif dan yang kedua adalah transport aktif. Transport pasif merupakan proses pemindahan molekul-molekul secara spontan tanpa memerlukan energi. Molekul-molekul tersebut bergerak dari daerah yang konsentrasinya lebih tinggi ke daerah yang konsentrasinya lebih rendah. Artinya, ketika transport pasif berlangsung, maka dikatakan bahwa molekul-molekul bergerak sepanjang gradian konsentrasi. Difusi sederhana. Pada umumnya, zat-zat yang bergerak melalui transport pasif terjadi secara difusi. Difusi adalah pergerakan acak molekul-molekul dari suatu daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah lain dengan konsentrasi yang lebih rendah. Karena pergerakan bersifat acak, secara spontan molekul-molekul tersebut akan berdifusi di sepanjang gradien konsentrasi. Difusi terfasilitasi merupakan proses difusi yang dibantu oleh protein-protein tertentu pada membran plasma. Selama difusi terfasilitasi, protein-protein akan membentuk suatu struktur saluran sehingga molekul dapat melintasi membran plasma. Protein membran demikian disebut protein kanal. Selain membentuk saluran, beberapa protein dapat juga berkaitan dengan molekul dan membawanya melintasi membran plasma. Protein membran yang melakukan fungsi demikian disebut protein pembawa. Osmosis merupakan proses perpindahan molekul-molekul pelarut dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeabel. Osmosis dikenal juga dengan difusi kategori khusus. Adanya air yang dimaksud adalah air yang bebas yang tidak terikat dengan jenis molekul-molekul lainnya, seperti gula, protein, ataupun larutan lain. Oleh karena itu, konsentrasi terlarut dalam suatu larutan merupakan faktor utama yang menentukan kelangsungan osmosis. Transport aktif merupakan proses perpindahan molekul-molekul melintasi membran plasma dari daerah yang konsentrasinya rendah ke daerah yang konsentrasinya tinggi. Untuk itu, transport aktif selalu memerlukan energi sel yang tersimpan di dalam ikatan ATP. Proses transport aktif hampir sama dengan difusi terfasilitasi, hanya saja protein pembawa pada transport aktif harus menggunakan energi agar dapat menggerakkan molekul-molekul melawan gradien konsentrasi. Endositosis merupakan proses masuknya partikel-partikel atau sel-sel kecil ke dalam sebuah sel. Pada proses ini, mula-mula membran plasma bergerak melingkupi partikel-partikel di luar sel, sehingga partikel-partikel tersebut terperangkap dan masuk ke dalam sel. Ada dua macam bentuk endositosis, yaitu fagositosis dan pinositosis. Fagositosis adalah peristiwa pemasukan partikel padat atau berupa sel lainnya, sedangkan pinositosis merupakan pemasukan berupa zat cair. Satu contoh mekanisme fagositosis adalah proses pencernaan makanan yang dilakukan oleh amuba. Eksosentris merupakan proses dikeluarkannya suatu zat yang terbungkus oleh membran sel. Eksosentris dapat dilihat pada beberapa sel kelenjar yang mengeluarkan sekresinya. Baiklah anak-anak, kita akan melakukan suatu percobaan sederhana di rumah masing-masing, yaitu mengenai osmosis. Ya. Jadi
Osmosis ini adalah perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Oke. Bahan-bahan yang diperlukan ini dapat kalian cari di lingkungan kalian masing-masing ya, karena kita belajar di rumah, kita tidak bisa melakukan percobaan di lab. Jadi cukup Bapak saja yang di lab ya, kalian di rumah masing-masing. Oke. Jadi yang kita perlukan adalah gelas ya. Bapak di sini menggunakan gelas ukur ya, tetapi kalian di rumah bisa menggunakan gelas bekas aqua ya. Bisa menggunakan gelas bekas aqua atau menggunakan gelas yang ada di dapur kalian ya. Tapi jangan lupa izin dulu dengan ibu, nanti dicariin ya gelasnya, mana gelasnya hilang. Oke. Jadi langkah pertama ya, kita akan memberi label pada gelas ya. Jadi gelas pertama kita beri label A, gelas kedua kita beri label B, gelas ketiga kita beri label C. Oke. Selanjutnya gelas pertama ini kita isi menggunakan air biasa. Oke. Gelas kedua ya, jadi airnya tadi 1/4 gelas ya, 1/4 gelas saja, jangan banyak-banyak. Oke, gelas B kita beri air 1/4 gelas ya, kemudian kita masukkan garam setengah sendok ya, lalu kita aduk-aduk. Kemudian gelas yang ketiga ya, kita masukkan air sama 1/4 gelas, kemudian kalian masukkan gula setengah sendok juga, kalian aduk-aduk juga. Oke, jangan terlalu manis ya, nanti kalian minum malah. Oke, selanjutnya yang kita perlukan adalah irisan kentang. Jadi kita menggunakan irisan kentang ya. Kentang kalian iris tipis-tipis ya, kemudian panjangnya 3 cm ya. Jadi diiris tipis, kemudian panjangnya 3 cm. Oke, apakah harus menggunakan kentang? Ya tidak ya. Kalian bisa menggunakan misalnya ubi ya, ubi rambat, kemudian bisa menggunakan singkong ya, nggak apa-apa. Oke, kalau tidak ada kentang, tetapi sebaiknya menggunakan kentang kalau ada. Oke, jadi setelah kentang diiris tipis ya, kalian masukkan ke gelas A ya, kalian masukkan. Oke, kemudian irisan kedua ke gelas B. Oke, irisan ketiga ke gelas C. Setelah semuanya kalian masukkan ke gelas kalian, oke, kalian biarkan selama 1 jam. Oke, kalian boleh tinggal dulu ya. Kalian tinggal untuk aktivitas lain, misalnya kalian belajar, kemudian atau membantu orang tua dulu. Tapi jangan kebanyakan main game. Kalian nih sering main game terus. Oke. Setelah 1 jam, oke, kalian angkat kentangnya ya. Jadi yang di gelas A kalian angkat ya, kemudian kalian ukur panjang dari kentang tersebut. Oke, jadi misalnya di gelas A tadinya 3 cm ya. Setelah 1 jam diukur lagi menjadi berapa senti, apakah bertambah atau tetap atau kurang ya. Begitu pula di gelas B dan gelas C. Jadi sama, kalian angkat, kalian ukur ya, kemudian kalian tulis panjangnya. Oke. Setelah itu kalian masukkan lagi ya, kalian diamkan lagi selama 1 jam lagi. Jadi kita menggunakan waktu 2 jam ya. Kita kan membutuhkan waktu 2 jam ya, karena 2 jam pelajaran ya. Oke, jadi setelah 2 jam kalian amati lagi. Oke, kalian ambil kentangnya, kemudian kalian ukur panjangnya. Oke, jadi gelas A panjangnya setelah 2 jam menjadi berapa, gelas B menjadi berapa, gelas C menjadi berapa. Jadi seperti itu, gampang ya, kalian bisa pasti. Oke, jadi seperti itu kalian lakukan di rumah kalian masing-masing. Kemudian hasil percobaan kalian tulis di buku kalian, kemudian
kemudian kalian simpulkan dari hasil percobaan kalian. Selanjutnya kalian kirim hasil dari praktikum kalian menggunakan Google Classroom. Oke, bisa ya? Oke, terima kasih. Demikian anak-anak, pertemuan kita kali ini mengenai transport pada membran. Jadi seperti biasa, untuk absen kalian silakan kalian like video ini. Kemudian bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Jangan lupa klik loncengnya agar kalian selalu terhubung dengan channel Bapak dan mengikuti materi-materi Bapak selanjutnya secara otomatis. Kemudian bagi yang ingin bertanya silakan kalian bertanya di kolom komentar. Oke. Silakan kalian melakukan percobaan di rumah kalian masing-masing. Kemudian tugas ini kalian lakukan di rumah dan kalian tulis hasil dari percobaan kalian menggunakan kertas, dan kemudian seperti biasa kalian kirim menggunakan Google Classroom. Oke, demikian anak-anak, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.